Ya, baiklah, terima kasih. Saya mulai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih sebelumnya kami ucapkan kepada seluruh panitia dari Analog Teacher of Learning yang telah menyelenggarakan Diklat Pendidikan Nasional pada hari ini. Terima kasih kepada Ibu Moderator, Ibu Mutmainah yang sudah membacakan kurikulum vitae saya. Saya izin share screen untuk materi yang akan saya sampaikan hari ini. Apakah sudah nampak share screen saya? Sudah, Bu. Baiklah. Alhamdulillahirrabbilalamin, Bapak Ibu yang saya hormati. Hari ini nanti saya akan menyampaikan materi tentang pendekatan saintifik dalam pembelajaran kurikulum 2013. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa kurikulum itu terus berkembang untuk menjawab perkembangan zaman disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Nah, ibaratnya sebuah tubuh, kurikulum itu adalah jantungnya pendidikan. Dan di dalam kurikulum tersebut, berhasil atau tidaknya adalah peran guru itu sangat penting sekali di dalam menjalankan kurikulum di dalam proses pembelajarannya. Maka dari itu, untuk menjawab kebutuhan dan perkembangan zaman, maka kurikulum itu perlu disempurnakan. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang pendekatan saintifik dalam pembelajaran kurikulum 2013. Seperti kita ketahui bahwa kurikulum 2013 ini telah dirancang oleh pemerintah sejak tahun 2013 dan dilaksanakan secara bertahap. Dan hal yang paling dominan atau paling kita ketahui dalam kurikulum 2013 ini adalah pendekatannya. Di dalam kurikulum 2013 ini hal yang paling menonjol adalah pendekatan dan strategi pembelajarannya, di mana di dalam pendekatan dan strategi pembelajaran di dalam kurikulum 2013 ini, guru ditekankan untuk menggunakan pendekatan saintifik. Nah, apa itu pendekatan saintifik di dalam pembelajaran kurikulum 2013? Nanti kita akan diskusikan bersama-sama. Yang pertama yaitu pengertian pembelajaran dengan pendekatan saintifik, kemudian kriteria pembelajaran apa saja agar bisa disebut saintifik, kemudian prinsip-prinsip pembelajaran dengan pendekatan saintifik, tujuan pembelajaran dengan pendekatan saintifik, dan langkah-langkah pembelajaran saintifik dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan pembelajaran dengan pendekatan saintifik itu sendiri. Jadi, proses pembelajaran itu dapat dipadankan dengan suatu proses ilmiah. Karena itu, kurikulum 2013 mengamanatkan esensi pendekatan saintifik di dalam pembelajaran. Pendekatan saintifik diyakini sebagai titian emas perkembangan dan dalam pengembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik. Jadi di dalam pendekatan saintifik ini memadukan antara hard skill dan soft skill peserta didik. Ada sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang perlu dikembangkan yang harus dimiliki oleh peserta didik, jadi semuanya seimbang. Tidak hanya pengetahuannya saja, tetapi sikapnya juga harus kita kembangkan. Kemudian keterampilannya. Jadi antara hard skill dan soft skill dari peserta didik harus seimbang, dan gurulah yang mendorong keterampilan, sikap, pengetahuan, dan keterampilan tersebut agar dimiliki oleh peserta didik. Kemudian di dalam pendekatan atau proses kerja yang memenuhi kriteria ilmiah, itu para ilmuwan lebih mengedepankan penalaran induktif yang memandang fenomena atau situasi spesifik untuk kemudian menarik kesimpulan secara keseluruhan. Metode ilmiah itu merujuk pada teknik-teknik investigasi atau suatu fenomena atau gejala memperoleh pengetahuan baru atau mengoreksi dan memadukan pengetahuan sebelumnya. Jadi di dalam pendekatan saintifik ini kita menggunakan pendekatan ilmiah di dalam proses pembelajarannya. Nah, untuk dapat disebut ilmiah, metode pencarian itu harus berbasis pada bukti-bukti dari objek yang dapat diobservasi,
dan bersifat empiris dan terukur dengan prinsip-prinsip penalaran yang spesifik. Metode ilmiah itu pada umumnya memuat serangkaian aktivitas pengumpulan data melalui observasi, eksperimen, mengolah informasi atau data, menganalisis, kemudian memformulasikan dan menguji hipotesis. Jadi di dalam pembelajaran dengan pendekatan ilmiah ini, siswa berperan aktif di dalam proses pembelajaran. Jadi guru tugasnya hanyalah sebagai fasilitator yang membimbing siswa bagaimana siswa tersebut dapat memperoleh suatu pengetahuan dengan melalui tahapan-tahapan atau langkah-langkah mengamati, kemudian di sini mengobservasi, empiris, dan sebagainya. Nanti ada tahapan-tahapan apa yang harus dilakukan di dalam pendekatan saintifik itu sendiri. Jadi, pendekatan saintifik dalam pembelajaran itu yaitu proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengkonstruk konsep, hukum, atau prinsip melalui tahapan-tahapan. Yang pertama yaitu mengamati untuk mengidentifikasi atau menemukan masalah. Jadi di dalam tahap awal itu peserta didik kita ajak untuk melakukan pengamatan atau observasi. Setelah itu merumuskan masalah dari hal-hal yang diamati yang belum difahami dan mengajukan atau merumuskan hipotesis atau dugaan sementara, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, tidak hanya bersumber dari guru saja, jadi sumber belajar itu bisa dicari siswa dari berbagai macam sumber. Bisa dari internet, bisa dari buku, bisa wawancara, dan sebagainya. Kemudian menganalisis data, menarik kesimpulan, serta mengkomunikasikan konsep, hukum, atau prinsip yang ditemukan. Jadi pendekatan saintifik di dalam pembelajaran ini kita melatih siswa bagaimana kita mendorong keaktifan peserta didik di dalam memperoleh suatu pengetahuan melalui berbagai tahapan-tahapan itu tadi. Jadi tidak ada guru ceramah dari awal sampai akhir. Kemudian peserta didiknya hanya pasif mendengarkan. Nah, jadi sekarang di dalam pendekatan saintifik, guru memfasilitasi peserta didik, membimbing peserta didik bagaimana siswa itu aktif di dalam memperoleh suatu pengetahuan di dalam belajarnya. Nah, kriteria pembelajaran apa yang bisa disebut dengan pendekatan saintifik? Pendekatan saintifik itu materi pembelajarannya berbasis pada fakta atau fenomena yang dapat dijelaskan dengan logika atau penalaran tertentu, bukan sebatas kira-kira, hayalan, legenda, atau dongeng semata. Jadi di dalam materi berbasis pendekatan saintifik ini materinya harus berbasis pada fakta yang dapat dinalar atau dilogika. Tidak hanya kira-kira atau dongeng atau hayalan. Kemudian, penjelasan guru, respon siswa, dan interaksi edukatif guru dan siswa itu terbebas dari prasangka yang serta-merta, pemikiran subjektif, atau penalaran yang menyimpang dari alur berpikir logis. Jadi interaksi antara guru dan siswa itu juga harus berbasiskan ilmiah, harus bisa dijelaskan dengan logika atau penalaran tertentu. Kemudian di dalam pendekatan saintifik itu juga mendorong dan menginspirasi siswa untuk berpikir secara kritis, analitis, dan tepat di dalam mengidentifikasi, memahami, memecahkan masalah, dan mengaplikasikan materi pembelajaran di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian mendorong dan menginspirasi siswa agar mampu berpikir hipotetik dalam melihat perbedaan, kesamaan, dan tautan satu sama lain dari materi pembelajaran. Ini adalah kriteria pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Nah, kemudian pembelajaran dengan pendekatan saintifik itu harus mampu mendorong dan menginspirasi siswa agar mampu memahami, menerapkan, dan mengembangkan pola berpikir yang rasional dan objektif dalam merespon materi pembelajaran, serta berbasis pada konsep, teori, dan fakta empiris yang dapat dipertanggungjawabkan. Serta tujuan pembelajarannya dirumuskan secara sederhana dan jelas, namun menarik sistem penyajiannya, mendorong dan menginspirasi siswa mampu berpikir hipotetik dalam melihat perbedaan, kesamaan, dan tautan satu sama lain dari materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Itu tadi adalah kriteria pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik. Nah, kemudian prinsip-prinsip pembelajaran dengan pendekatan saintifik
Yang pertama yaitu harus berpusat pada peserta didik. Jadi di sini peserta didik harus aktif di dalam proses pembelajaran. Tidak hanya teacher center, tetapi student center, berpusat pada peserta didik. Guru harus menjadi fasilitator kepada peserta didik bagaimana pembelajaran itu membuat peserta didik itu lebih aktif. Kemudian yang kedua, mengembangkan kreativitas peserta didik. Peserta didik boleh berkreativitas dalam rangka mengembangkan keterampilan, sikap mereka, pengetahuan mereka, dan menciptakan kondisi yang menyenangkan dan menantang di dalam proses pembelajaran. Tidak ada istilahnya di kelas tegang, peserta didik itu hanya diam, duduk manis, mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru, diberi tugas, anak-anak silahkan kerjakan ini, halaman ini, misalkan seperti itu. Itu akan menciptakan kondisi yang kurang menyenangkan bagi siswa. Kemudian bermuatan nilai etika dan estetika, logika, dan kinestetika. Karena di dalam kurikulum 2013 yang ditekankan adalah keseimbangan antara hard skill dan soft skill. Bagaimana keterampilan, sikap, pengetahuan itu bisa dimiliki secara seimbang oleh peserta didik. Kemudian menyediakan pengalaman belajar yang beragam melalui penerapan berbagai strategi dan metode pembelajaran yang menyenangkan, kontekstual, efektif, efisien, dan bermakna. Jadi di dalam pembelajaran saintifik ini, guru bisa menggunakan berbagai macam pendekatan atau model pembelajaran yang membuat siswa aktif. Bisa menggunakan discovery learning, misalkan model penemuan, atau problem-based learning, atau kita memberikan suatu masalah, kemudian bagaimana masalah tersebut bisa dipecahkan. Kemudian atau project-based learning, kita memberikan project kepada siswa untuk dikerjakan, kemudian nanti akan dipresentasikan kepada oleh peserta didik. Nah, di dalam proses pembelajaran dengan pendekatan saintifik, proses pembelajarannya itu menyentuh 3 ranah, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi tidak hanya pengetahuan saja yang kita tanamkan kepada anak-anak, tetapi juga sikap dan keterampilan. Nah, nanti hasil belajarnya diharapkan bisa melahirkan peserta didik yang produktif, kreatif, inovatif, dan afektif melalui penguatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Kemudian apa tujuan pembelajaran dengan pendekatan saintifik? Tujuan pembelajaran dengan pendekatan saintifik yang pertama yaitu untuk meningkatkan kemampuan intelektual siswa, khususnya kemampuan berpikir tingkat tinggi, karena kita peserta didik kita ajak untuk berpikir kritis bagaimana menemukan suatu pengetahuan atau konsep materi yang kita ajarkan kepada anak-anak. Tidak hanya guru memberikan ceramah, kemudian siswa mendengarkan. Kemudian untuk membentuk kemampuan siswa dalam menyelesaikan suatu masalah secara sistematik. Jadi kita memberikan rumusan masalah, jadi peserta didik setelah mengamati nanti akan merumuskan masalah. Kemudian di situ nanti akan dicari pemecahannya, bagaimana siswa itu kita latih untuk memecahkan masalah. Kemudian terciptanya kondisi pembelajaran di mana siswa itu merasa bahwa belajar itu merupakan suatu kebutuhan. Karena siswa kita ajak untuk ikut menemukan suatu materi dengan menuntut siswa itu aktif, belajar aktif. Dan diperolehnya hasil belajar yang tinggi, melatih siswa dalam mengkomunikasikan ide-ide. Jadi di sini nanti, di dalam pendekatan saintifik, siswa kita latih untuk berkomunikasi, menyampaikan hasil materi yang telah dia temukan di depan teman-temannya misalkan. Nah, ini akan melatih siswa dalam mengkomunikasikan ide-ide yang telah dia peroleh dan untuk mengembangkan karakter siswa. Nah, bagaimanakah langkah-langkah pembelajaran dengan pendekatan saintifik? Di dalam kurikulum 2013 itu ada 5 langkah di dalam pendekatan saintifik. Yang pertama yaitu mengamati atau observing, yang kedua menanya, kemudian mengumpulkan informasi, mengasosiasikan, dan mengkomunikasikan. Kita akan bahas dan hal ini sesuai dengan Permendikbud nomor 81A. Kemudian kegiatan belajar apa di dalam mengamati? Nah, di dalam proses mengamati yang pertama, guru bisa mengajak siswa untuk membaca buku teks yang ada, materi. Kemudian mendengarkan penjelasan, menyimak, melihat. Jadi di dalam proses mengamati ini, siswa kita ajak menggunakan
alat inderanya di dalam mengetahui pengetahuan. Di dalam materi yang kita sampaikan, siswa kita ajak bagaimana mengobservasi, bisa melalui membaca, mendengar, menyimak, ataupun melihat. Nah, diharapkan nanti kompetensi yang bisa dikembangkan untuk melatih kesungguhan, ketelitian, dan di dalam mencari informasi. Setelah mengamati, yaitu menanya. Di dalam kegiatan menanya, apa yang harus dilakukan oleh seorang guru, yaitu mendorong peserta didik agar mampu untuk merumuskan pertanyaan dari hal-hal yang belum dia pahami di dalam kegiatan mengamati tadi, yaitu melalui mengajukan pertanyaan tentang informasi yang tidak dipahami dari apa yang diamati, atau pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati, dari pertanyaan faktual sampai pertanyaan yang bersifat hipotetik. Jadi setelah mengamati, yaitu menanya. Ini adalah salah satu langkah cara di dalam pendekatan saintifik. Nah, setelah menanya, siswa kita ajak untuk mengeksplorasi pengetahuan yang telah dia amati tadi. Nah, setelah mengeksplorasi, kemudian nanti mengasosiasi, menalar, dan kemudian mengkomunikasikan hasil yang dia peroleh selama proses mengamati tadi. Itu tadi langkah-langkah di dalam proses pembelajaran saintifik. Mulai dari mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, kemudian menalar, dan selanjutnya yaitu mengkomunikasikan hasil. Nah, mungkin bisa dibantu untuk menayangkan videonya, admin. Saya stop screen. Silahkan ditunjukkan videonya bagaimana praktek pendekatan saintifik di dalam pembelajaran. Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on... Yang gambarnya ATL. Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik, serta psikologis peserta didik. Kurikulum 2013 itu sangat bagus sekali ya. Walaupun kurikulum itu bagus atau tidak, itu tergantung seorang guru menerjemahkan di kelas. Kalau pembelajarannya itu kita dengan metode saintifik. Kurikulum 13 itu sangat-sangat menyenangkan karena di 19 sudah jalan yang mau tahun kedua. Ya, sangat menyenangkan karena anak itu akan lebih aktif, kreatif, ya, inovatif, dan sangat menyenangkan karena dengan menggunakan pendekatan saintifik. Metode saintifik ini adalah sangat luas ya, dan ini berpatokan pada student center. Artinya siswa itu memiliki kesempatan untuk memiliki beraneka sumber belajar. Entah itu dari internet, entah itu dari keluarga, entah itu dari TV, entah itu dari radio atau dari perpustakaan. Jadi sangat banyak sekali siswa itu bisa menggali untuk mencapai KD yang ada di pelajaran tersebut. Kalau materi pembelajaran itu kita sudah menganut saintifik itu, karena di dalam itu
ada beberapa hal. Yang pertama, anak kita arahkan sebentar, kemudian selanjutnya anaklah yang akan mencari dan menggalinya. Saintifik itu artinya kalau menurut saya sesuai dengan proses belajar manusia dalam keadaan senyatanya gitu ya. Jadi sesuai dengan fitrah manusia, kalau belajar itu pasti dimulai dengan mengamati dulu model yang bagus atau nggak bagus, tapi pokoknya ada model. Kemudian setelah itu, selama mengamati itu siswa nanya-nanya atau anak itu tanya-tanya. Nah, nanti kalau sudah agak bisa nanti eksperimen gitu kan, seperti kita anak mengamati ibunya masak, nanti terus eksperimen, terus nanti pada saat eksperimen nanti dia sudah bisa, lalu dia kaitkan dengan yang lain, dia banding-bandingkan dengan produk-produk lain, dengan tindakan-tindakan lain. Nah, kemudian baru nanti kalau sudah pas baru dikomunikasikan, dijual, dipublikasikan gitu. Ya itulah. Jadi itu berarti siswa mengalami betul gitu dari mulai mengamati sampai nanti mengomunikasikan. Untuk itu, setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, serta penilaian proses pembelajaran untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas ketercapaian standar kompetensi lulusan. Bocah sedang apa? Ini Bu, sedang menyiapkan media pembelajaran untuk hari ini. Oh iya, memang hari ini materinya apa Bu? Pola bilangan, biar nanti anak-anak aktif di kelas. Aktif ya. Dalam pembelajaran, para guru itu biasa melakukan perangkat pembelajaran yang harus disiapkan, yang terdiri atas silabus pembelajaran. Nah, silabus ini sudah disiapkan sehingga para guru bisa langsung mendownload atau dia langsung menyiapkan dari yang sudah disiapkan oleh kementerian. Yang kedua, dari seperti biasa yaitu rencana pelaksana pembelajaran atau yang dikenal dengan RPP. Nah, RPP ini dibuat oleh guru karena harus disesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing. Nah, yang ketiga tentu saja program semester, program tahunan itu masuk dalam perangkat. Semuanya itu harus guru siapkan sebelum pembelajaran ini berlangsung. Artinya ketika awal pembelajaran masuk, di kelas di awal masuk dia sudah siap semua. Untuk perencanaan pembelajaran biasa dilakukan oleh para guru yaitu membuat perangkat pembelajaran. Tentunya ini harus disesuaikan silabus dengan buku ya. Nah, kondisi yang saat ini adalah guru-guru harus menyesuaikan dengan silabus yang ada. Sebelum saya membuat lesson plan, tentunya kita harus melihat silabus. Dalam silabus itu ada KI dan KD. Kita harus mencocokkan KI dan KD mana yang sesuai dengan materi yang akan kita ajarkan. Setelah itu kita membuat pemetaan, karena materi itu harus dipetakan. Ya, setelah itu kita mengalokasikan waktu dan membuat indikator, kemudian kita merangkum dalam satu lesson plan yang baik. Ketika saya membuat sebuah perencanaan pembelajaran, saya pasti yang pertama itu saya akan melihat pertama kemampuan awal siswa. Jadi kalau dalam bahasa pengetahuannya adalah entry behavior. Jadi saya akan melihat kemampuan siswa seperti apa, kemudian saya akan membuat satu strategi di mana siswa itu dengan kemampuan awal ini, maka gimana caranya untuk bisa mencapai kemampuan yang lebih tinggi dengan strategi-strategi tertentu melalui scientific method tadi. Banyak pro kontra karena mungkin belum ketidakfahaman juga. Contohnya kan dari kata saintifik itu sendiri, mereka merasa oh itu dari IPA kok kita dipaksa misalnya untuk sosial, untuk bahasa kenapa harus begitu. Makanya lewat apa ya, maksudnya pelatihan dan sosialisasi itu mungkin masing-masing guru harus tahu sebenarnya contohnya di bahasa misalnya yang namanya uji coba atau experimenting tuh ngapain gitu, apakah membuat percobaan? Enggak seperti itu ternyata kan, tapi di situ lebih kepada mengumpulkan informasi gitu dan banyak melihat contoh-contoh yang lain gitu. Jadi ya itu tadi momok kata saintifik itu memang harus benar-benar difahami, dijelaskan.
we will learn about describe something. Look at this picture. What do you think about the picture? Dalam kegiatan mengamati, guru memberi kesempatan seluas-luasnya pada siswa untuk membaca, mendengar, menyimak, melihat, merasa, meraba, dan membau tanpa atau dengan alat. Raise your hand. Okay, Farhan. Trees. Trees. Okay, great. There are trees. Perhatikan, amati gambar atau tayangan berikutnya. Peserta didik melakukan kegiatan pengamatan untuk membuat daftar atau menuliskan hal-hal yang mereka belum ketahui dan atau mampu melakukan terkait dengan kompetensi-kompetensi yang mereka pelajari dalam suatu pelajaran. Ya, silahkan diskusi nggak apa-apa ya di antara ini ya, di antara kamu ya. Tuh, lihat itu ada apa saja. Lihat. Untuk kegiatan mengamati atau pengamatan atau observasi, satu, anak-anak mengamati ini bisa melihat visual, bisa melihat tayangan, bisa mendengar, bisa melakukan. Melakukan juga adalah bagian dari observasi ya Mbak ya. Misalnya anak-anak menyebutkan apa ya, greeting atau apa, itu bagian dari observasi. Selain dia mungkin melihat tayangan video ataupun mendengar, itu bagian semua dari observasi ya. Jadi observasi tidak hanya video ya, mendengar juga bagian dari observasi, melakukan doing something juga bagian dari observasi. Kegiatan mengamati seperti contohnya tadi, misalnya karakteristik budaya daerah. Pada saat karakteristik budaya daerah ini, anak-anak disuruh melihat misalnya baju ya, misalnya baju daerah gitu kan. Nah, mereka disuruh mengamati, misalnya bahannya seperti apa. Karena kurikulum 2013 itu kan lebih cenderung kepada kurikulum integrasi ya, tematik ya, lebih cenderung bisa berkolaborasi dengan mata pelajaran yang lain gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian bahannya seperti apa, kemudian warnanya seperti apa yang disukai, kemudian modelnya seperti apa. Itu mereka menyelidiki. Kemudian kalau dikaitkan dengan nilai-nilai budaya itu apa saja yang bisa mereka ambil. Itu dalam hal tahap mengamati. Di kurikulum 2013 ini menuntut siswanya itu untuk lebih aktif lagi, karena di sini kita tidak hanya diberitahu tapi kita harus mencari tahu. Oke, siap. Siapa tanya? Daerahnya kemana? Mengacu pada hal-hal yang peserta didik belum ketahui, mereka menanya atau merumuskan pertanyaan. Apabila peserta didik mendapatkan kesulitan dalam merumuskan pertanyaan, guru membantu dengan memberi contoh. Guru juga memastikan bahwa pertanyaan-pertanyaan yang dirumuskan mencakup sebagian dari tujuan pembelajaran. Berapa objek yang bisa kamu buat? Ya. Misalnya kelompok 1 tadi kan pakai jengkal, ya. Bisa kelompok 2 pakai jengkal juga boleh? Boleh ya. Sebelum kurikulum 2013 ada, kami sudah menerapkan sebetulnya penerapan kurikulum seperti ini. Anak sudah mengamati, mencoba, menanya, itu sudah pendekatan saintifik sudah kami lakukan. Jadi proses pembelajarannya menggunakan pendekatan saintifik sudah dilakukan seperti itu. Karena yang pertama saya lihat bahwa dari kurikulum 13 ini yang pertama tentang karakter ya. Jadi kita melihat bahwa anak itu tanpa diawasi pun mempunyai karakter yang sudah jelas. Kemudian yang kedua, anak tidak hanya diharapkan bisa menjawab saja, tapi prosesnya tahu. Dengan demikian kalau prosesnya tahu, maka diharapkan ya itulah kelebihan daripada kurikulum 13. Agar anak itu bertanya, sebenarnya bertanya ini kan karena ini bentuknya kelompok ya. Kalau misalnya bertanya dalam bentuk teacher center, kan ada teacher center, ada student center. Kalau dalam bentuk teacher center, mungkin kita satu-satu kita panggil lah. Itu kalau dalam bentuk teacher center. Tapi sekarang ini kan dalam bentuknya adalah student center. Nah, di kelompok itu kita hanya membuat satu clue makna. Nah, anak-anak disuruh bertanya. Bukan bertanya, artinya suruh
makna itu apa? Misalnya makna pembukaan Undang-Undang 45. Kita cuma membuat satu clue saja, misalnya makna. Nah, anak di sini kan akan membuat pertanyaan. Silakan kalian buat pertanyaan yang berhubungan dengan makna pembukaan misalnya. Nah, buatlah pertanyaan 2 saja. Nah, itu dia akan membuat pertanyaan. Jadi kita bisa memberikan satu clue ya. Karena kan anak-anak nggak bisa ujuk-ujuk langsung bertanya ya. Pasti kita juga sebagai guru kita memberikan guidance question gitu. Jadi pertanyaan pemancing gitu sebelum anak-anak terbiasa. Pada saat awal-awal kami mengajar kurikulum 2013, memang kami yang memberikan guidance question kepada anak-anak. Tapi seiring dengan waktu itu anak-anak sudah terbiasa bahwa kalau dalam belajar K13, memang untuk tahapan observasi ini setelah mereka melihat, mereka melakukan, mereka harus mengeksplor dirinya, mereka harus bertanya gitu. Dan itu harus kita tanamkan kepada anak-anak untuk mulai dan tidak boleh malu dalam bertanya. Find the most interesting object around the school. Try to draw it in this paper and then you write many sentences about it. Do you understand? Yes. Setelah pertanyaan-pertanyaan dirumuskan, peserta didik mengumpulkan informasi atau data yang relevan agar mereka dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah mereka rumuskan. Mereka dapat mengumpulkan data atau informasi tersebut dengan berbagai teknik atau cara. Misalnya, membaca buku, mewawancarai narasumber. Ini Pak, ini jenis motif apa Pak yang Bapak pakai Pak? Menurut kamu motif apa? Menurut saya ini motif fauna dan flora. Bu, ini kira-kira bumbunya terbuat dari apa ini Bu? Mengamati objek-objek yang relevan, melakukan percobaan, dan melakukan studi dokumen. Pengumpulan data atau informasi ini dapat dilakukan secara individu maupun kelompok. Selama langkah pembelajaran ini, peserta didik membuat catatan-catatan atau merekam data atau informasi yang diperoleh. Setelah anak-anak mengobservasi, kemudian anak-anak mengumpulkan data, anak-anak harus mobile ya, around gitu ya, harus mencari itu datanya pada saat mereka belajar ya. Setelah mereka mendapat datanya, mereka catat. Nah, disinilah pada saat anak-anak mencatat peran sikap ya, misalnya kejujuran, ya, ini sangat penting karena dia jujur nggak menulis datanya, data siswanya, misalnya temannya si A datanya ini, dia jujur nggak menulis, itu adalah bagian dari kurikulum 2013 yang harus sama-sama kita lakukan, dalam arti ini guru dan siswa. Salah satu yang sangat menyenangkan buat saya dalam pendekatan ini adalah pada saat anak-anak mengobservasi. Di sini ada benefit, ada 2 benefit. Benefit buat guru itu terpacu untuk modify, untuk mencari teknik, untuk mencari teaching media yang bagus untuk anak-anak. Nah, untuk anak-anak sendiri, anak-anak juga senang dengan mengobservasi itu, dia bisa melihat, dia bisa mendengar, bisa mengembangkan apa yang dia lihat, apa yang dia dengar. Jadi tahapan di saintifik yang sangat menurut saya yang sangat menarik itu adalah di observasi. Karena setelah anak-anak mengobservasi, anak-anak bekerja dalam kelompok dan anak-anak membuat laporan, itulah hal yang sangat menyenangkan di kurikulum 2013 ini. Peserta didik mengolah, menganalisis, menghubung-hubungkan data atau informasi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dirumuskan pada langkah kedua. Peserta didik dapat bekerja dalam kelompok-kelompok dan guru memberi bantuan secukupnya. Selama langkah kegiatan pembelajaran ini, guru dapat melakukan penilaian sikap. Seperti yang kita ketahui bahwa penilaian kurikulum 2013 itu kan AKS ya, attitude, knowledge and skill ya, tiga aspek yang dinilai. Jadi kita melihat sikapnya, kita melihat pengetahuannya dan skillnya. Oke, dan sikap itu bisa kita nilai pada saat KBM ya, pada saat kegiatan belajar mengajar. Misalnya untuk kita menilai sikap, misalnya anak-anak pada saat mereka berdoa sebelum mulai pembelajaran, kita lihat apakah anak-anak serius berdoanya, apakah anak-anak menghayati atau apa, itu bisa menjadikan satu penilaian juga. Sekarang setelah kalian tadi menuliskan semuanya, tentu harus dipresentasikan ya. Silakan, kelompok jeruk nipis mau diwakili oleh siapa?
Farhan saja, ya. Nama saya Farhan. Setelah peserta didik menemukan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan mereka, mereka diberi kesempatan untuk mengomunikasikan jawaban-jawaban tersebut, yang sebenarnya merupakan pengetahuan yang baru saja mereka peroleh di kelas secara klasikal atau dalam kelompok. Kegiatan ini dapat dilakukan secara lisan dan atau tertulis. Tepuk tangan dulu untuk Farhan. Bagus, ya. Ya, sudah, Bapak. Baiklah Bapak Ibu, demikian tadi presentasi materi tentang bagaimana pendekatan saintifik di dalam pembelajaran 2013. Jadi di sini sebagai seorang guru kita juga harus kreatif menerapkan berbagai macam strategi supaya siswa itu bisa aktif di dalam mengikuti proses pembelajaran. Baiklah, untuk selanjutnya nanti kita akan bahas di sesi tanya jawab. Demikian presentasi materi dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ibu Moderator. Terima kasih.